pada kesempatan malam ini kami akan merilis perkembangan situasi keamanan di Kota Bitung dan perkembangan pengungkapan atas adanya korban dalam peristiwa kemarin. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati, Om Swastiastu. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan press release atau konferensi pers tentang kejadian peristiwa bentrok antar kelompok yang lokasinya terjadi di wilayah Kota Madya, Bitung. Hadir bersama malam ini ada Pak Wali Kota, kemudian ada Direktur Reskrim Kabid Humas, kemudian ada Pak Dandim, dan juga ada Kapolres Bitung. Tentu semua sudah mengetahui situasi dan keadaan bahwa pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 25 lebih kurang jam 16.30, telah terjadi bentrok antar kelompok yang kemudian dari bentrok tersebut menimbulkan korban. Yang pertama, adanya korban yang kemudian meninggal dunia dan satu sakit dirawat karena mengalami kenapa-napa, gitu. Kemudian satu lagi karena akibat penganiayaan. Ada juga korban dari sisi material, yaitu berupa satu unit kendaraan empat, yaitu ambulan, kemudian satu unit roda 2 Honda warna hitam, gitu. Nanti secara teknis tentang penangkapan atau segala macam akan disampaikan oleh Direktur Reskrim, tetapi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Madya Bitung dan umumnya masyarakat Sulawesi Utara serta seluruh masyarakat Indonesia. Kami sampaikan, kami laporkan langsung dari Kota Bitung atau Polres Bitung bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini, dan tentunya harapan kami semuanya, situasi dan kondisi di wilayah Kota Madya Bitung ini sampai dengan saat ini aman dan terkendali. Saya sudah melakukan banyak kegiatan dari mulai pagi sampai dengan malam ini, banyak melakukan pertemuan dengan para tokoh, dengan masyarakat, dengan komunitas. Malam ini terlihat bahwa aktivitas masyarakat di beberapa tempat berjalan seperti biasa, ya, mereka melakukan banyak kegiatan, perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas dan situasi kondisi di wilayah Kota Bitung ini aman dan terkendali. Namun demikian, ya, bahwa pelaksanaan penugasan khususnya anggota dari Polres Bitung yang kemudian di backup dari Kodim Bitung serta melibatkan anggota dari Polda Sulawesi Utara sampai dengan malam ini dan hari-hari selanjutnya tentu masih akan melaksanakan kegiatan penugasan pengamanan dan utamanya kegiatan patroli, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya statis di jalan atau di tempat-tempat yang diperlukan untuk dilakukan pengamanan. Ini menjadi prioritas bagi kami semua. Nah, kemudian kami lanjutkan bahwa akibat yang kemudian timbul korban itu, ya, baik yang meninggal dunia, kemudian yang luka-luka, tentu ini adalah sebuah musibah yang sebetulnya tidak kami harapkan. Ya, kami sudah berusaha sejak awal untuk bisa mengkondisikan bahwa situasi pada hari itu di wilayah Bitung tetap kondusif. Namun karena sesuatu dan lain hal akhirnya terjadi juga. Pasca kejadian tersebut, tanggung jawab selanjutnya yang pertama adalah menciptakan situasi menjadi kondusif. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses penegakan hukum secara profesional, kemudian tidak diskriminasi, ya, dan bisa dilaksanakan dengan segera atau cepat, ya, dengan harapan bahwa pengungkapan terhadap pelaku-pelaku ini, ya, bisa memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.
Ada beberapa pelaku yang sudah dilakukan penangkapan, ya, totalnya ada 7 orang. Gitu. Yang pertama ada 5 orang itu terhadap pelaku yang meninggal dunia, kemudian ada 2 orang terhadap pelaku yang mengalami luka-luka. Ya, tapi dari 7 pelaku itu ada 1 orang yang dianggap sebagai usianya masih di bawah umur. Oleh karena itu diperlakukan sesuai dengan ketentuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Itu. Kami tentu sangat berterima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat di Kota Madya Bitung, ya, yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi, ya, untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun pemerintah Kota Madya Bitung, ya, untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh, ya, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Ya, kemudian juga dari pemerintah Kota Madya Bitung, dalam hal ini Pak Wali Kota juga aktif bersama-sama dengan Kapolres dan Dim, termasuk juga bersama dengan saya, melaksanakan kegiatan-kegiatan pendekatan kepada masyarakat, memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa situasi di wilayah Bitung ini, ya, kondusif, dan tentunya tanggung jawab kami untuk berusaha menjaga sampai beberapa hari ke depan dan hari-hari seterusnya bisa semakin kondusif, aman, nyaman, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian kami sampaikan juga, ya, terhadap beberapa mungkin ada isu, ada beberapa informasi yang tentunya sumbernya tidak bisa dipercaya, ya, bahkan mungkin sumber-sumber yang berasal dari akun-akun yang anonim, akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, himbauan kami adalah untuk kepada pembuat akun untuk tidak melakukan dan tidak menyebarkan berita-berita yang sifatnya adalah hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang kemudian tentunya ini sangat berisiko, ya, dan pasti akan menjadi hal-hal yang kontraproduktif buat seluruh masyarakat. Himbauan kami juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi dengan akun-akun atau isu-isu yang berkembang itu. Kalau ada informasi sekecil apapun yang kira-kira itu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah Kota Madya Bitung, mohon segera diinformasikan. Bisa langsung ke Polda, bisa kepada Kapolres, Dandim, atau kepada Pak Wali Kota, atau bisa juga kepada Kabitumas. Ya, rekan-rekan jurnalis, saya yakin semuanya punya informasi tersebut. Silakan disampaikan, silakan diteruskan. Informasi segera kami olah, segera kami telaah untuk kemudian kami tidak lanjuti dalam bentuk cara bertindak sesuai dengan kebutuhan. Baik, rekan-rekan jurnalis yang kami hormati semua, di depan kami ada beberapa barang bukti yang ditunjukkan dari mulai nomor 1 sampai dengan beberapa yang ada di depan, yang ada di lantai. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, anggota kepolisian daerah Sulawesi Utara, lebih khusus dari Direktorat Reskrimum dan dari Satreskrim Polres Bitung, ya, melaksanakan tugas secara maksimal untuk bisa mengungkap perkara ini dengan baik dan cepat, ya, sehingga selain menemukan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku, juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada di depan ini. Nanti spesifiknya akan dijelaskan oleh Direktur Reskrimum. Himbauan saya khususnya kepada para pelaku, ya, yang melakukan tindak pidana dalam hal penganiayaan, kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban tersebut, harapan saya sebaiknya menyerahkan diri, ya, secepatnya datang ke Polres untuk kemudian menyampaikan dengan baik dan akan ditangani secara baik. Saya jamin haknya
untuk kemudian diperlakukan secara baik oleh para penyidik. Ya, ini merupakan himbauan karena kalau tidak nanti pasti akan dilakukan upaya penangkapan, atau kalau misalkan melarikan diri pasti akan dilakukan upaya dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, maka tentunya yang bersangkutan bergeraknya akan semakin sulit dan semakin terbatas. Ya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa keterlibatan personil tadi sudah saya singgung sedikit banyak, bukan hanya dari Polres Bitung saja, itu termasuk juga dari Kodim, ya, termasuk dari pemerintah Kota Madia. Ini menunjukkan sebuah kerjasama, sinergitas, soliditas antara Polri, TNI dengan pemerintah Kota Madia Bitung dalam rangka, ya, melakukan atau menangani permasalahan yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Terakhir kami sampaikan bahwa saya juga berterima kasih kepada unsur media, ya, dari aliansi, kemudian dari federasi, dari ikatan dan seluruh organisasi media yang telah berpartisipasi untuk memberikan seruan atau himbauan, terutama dalam memuat berita-berita secara positif, ya, tidak tendensius dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Harapannya kalau rekan-rekan jurnalis menyampaikan secara proporsional, mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera selesai, Kota Bitung bisa cepat normal kembali sebagaimana biasa. Ingat bahwa kita punya falsafah, orang semua bersaudara, kita kemudian orang jaga di kota, ya, terutama Kota Bitung ini, ya, sehingga setelah sesuatunya akan normal kembali. Itu pengantar dari saya. Nanti spesifiknya masing-masing tentunya akan diberikan kesempatan oleh Kabid Humas untuk menjelaskan mulai dari penangkapan, kemudian situasi menurut Bapak Wali Kota sebagai pemimpin administrasi di wilayah Kota Madia Bitung ini, dan mungkin juga kalau ada tambahan nanti dari Pak Dandim maupun dari Kapolres Bitung. Demikian. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa kronologis kejadian ini adalah terjadinya bentrokan antar dua kubu ormas. Yang pertama ormas keagamaan dengan ormas adat, sebagaimana yang sudah terjadi. Dari hasil penyelidikan yang kita sampaikan bahwa kejadian ini ada 2 TKP yang terjadi. Yang pertama terjadi di daerah Kelurahan Sari Kelapa, Kampung Sari Kelapa. Di situ ada korban inisial AM, dan korban ini luka berat yang dari pihak ormas keagamaan. Kemudian kejadian kedua berlanjut itu di Jalan Sudirman, di depan City Mart ataupun di depan Jeko. Di situ korban dari pihak ormas keagamaan, saya ulangi, ormas adat, dan pelakunya ada 5 orang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, dan saat ini sudah kita tangkap. Inisialnya FS, GL, BL, Aki, dan RA. Dan salah satunya ada anak di bawah umur. Kemudian untuk para tersangka ini kita tangkap di wilayah Bitung. Tapi untuk TKP yang pertama, ada juga para pelaku yang melarikan diri ke Manado, Tomohon, dan Minahasa. Sekedar informasi bahwa ada 2 pelaku lagi yang sudah kita tangkap dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saat ini melakukan pengembangan dengan anggota untuk mengungkap tersangka lainnya. Jadi dari ke-7 pelaku ini yang sudah kita tangkap, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya yang akan kita tetapkan. Karena memang kita sama-sama tahu ada beredar di medsos juga, ada yang tahu itu cukup banyak para pelaku yang kejadiannya di 2 TKP ini. Saya kira itu saja sebagai kronologis kejadian dan lokasi kejadian serta pelaku hasil penyelidikan yang kita lakukan. Terima kasih. Pada intinya situasi kondisi
wilayah Kota Bitung saat ini sudah kondusif, tempat-tempat usaha UMKM sudah berjalan kembali normal sebagaimana adanya. Hanya memang tadi malam ada perintah untuk penutupan lebih cepat beberapa tempat karena melihat kondisi agar tidak timbul persoalan baru. Tetapi tadi pagi dan malam juga tadi pagi semua sudah kembali normal sebagaimana adanya, sehingga kami menyampaikan terima kasih kepada aparat baik TNI dan Polri dan serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah menciptakan sehingga kondisi di lapangan makin kondusif. Demikian pula kepada teman-teman jurnalis melalui asosiasi atau ikatan yang kemudian secara bersama-sama juga membantu kami dalam rangka menyiarkan informasi-informasi positif di media mainstream. Demikian keadaan kami di Kota Bitung. Setelah ini kami diperintahkan untuk bersama-sama turun lapangan untuk memberi rasa aman, tenang kepada masyarakat bahwa kondisi yang sesungguhnya real bahwa di Kota Bitung telah kembali normal. Kami menjamin bantuan kami kepada Polri menjamin untuk menjaga kondusivitas di wilayah Kota Bitung dan sekitarnya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kami minta rekan-rekan media untuk bantu kami men-take down berita-berita hoax yang berseliweran sana sini yang bersifat provokatif, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Tolong bantu kita follow up secara masif bahwa situasi saat ini sudah terkendali, aman dan terkendali, sehingga kita jangan sampai memberikan ada rasa takut terhadap warga masyarakat Kota Bitung itu sendiri. Itu saja, ada dua hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya selaku Kapolres Bitung yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda ya, yang dimana sudah membantu kami dalam penanganan pengungkapan terkait bentrok antar dua kelompok yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dir Krimum. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Forkopimda yang sudah luar biasa memfasilitasi terkait dengan upaya-upaya perdamaian. Yang berikutnya juga kepada teman-teman media yang sudah bisa hadir di malam yang indah ini. Dari kami, satu pesan saya sampaikan bahwasanya ini merupakan bentrok antar kelompok. Saya ulangi, bentrok antar kelompok dan bukan merupakan bentrok sara. Ya. Jadi tolong dipahami ini. Marilah teman-teman, saya mengajak teman-teman semuanya ya selaku awak media berikan, menghimbau, berikan berita-berita positif kepada masyarakat. Tentunya Polres beserta dibantu oleh Bapak Kapolda beserta dengan TNI, kami siap melaksanakan pengamanan di Kota Bitung. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa ini kita sedang memasuki tahapan kampanye. Oleh karena itu sekali lagi saya minta seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Bitung untuk bisa pertama adalah menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun kelompok serta masyarakat lainnya. Kemudian juga sekali lagi bahwa tidak terpengaruh dan tidak menggunakan atau serta bijak dalam penggunaan sosial media. Itu harapan kami. Kami berdoa semuanya dan saya berharap juga kepada seluruh masyarakat Kota Bitung bahwa Kota Bitung tetap aman, damai, kondusif ya, atas kerjasama kita semua. Itu aja tambahannya. Izin Pak, Febri mau menanyakan terkait dengan izin. Apakah ada izin dalam kegiatan dua kegiatan itu? Dan apabila ada izin, bisakah kedua kegiatan itu digelar di satu kota? Baru Pak, terkait motif baru ancaman Pak, hukuman bagi Pak pelaku. Mari itu
Jadi teman-teman, perlu kami luruskan terkait dengan adanya berita bahwasanya ada pemberian izin seperti itu. Perlu kami sampaikan terkait dengan izin dari organisasi adat yang awal mulanya masuk kepada kami itu satu minggu sebelum kejadian itu telah masuk ke Polres Bitung. Tapi sebelumnya sudah melalui proses pada Kesbangpol di Kota Bitung. Itu yang pertama. Ya, jadi organisasi adat. Ya. Setelah itu 3 hari sebelum pasca keributan kemarin masuk lagi permintaan izin dari salah satu ormas keagamaan yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirkrimpo. Setelah mengkaji, kami berpandangan dengan mempertimbangkan situasi keamanan, ya, secara tertulis kami menyatakan bahwasanya kami tidak memberikan izin. Setelah itu dari teman-teman organisasi keagamaan membuat surat yang kedua ke kami pada saat malam Jumat tanggal 24 November 2023. Setelah itu kami menghubungi staf kami, Kabak Pok, Kasat Intel, Kanit Propam, Polres Bitung untuk melakukan upaya penggalangan. Ada videonya akan kami sampaikan pada teman-teman kepada ormas tersebut dikarenakan alasan keamanan. Kami aparat tentunya ya tegak lurus, netral. Berikut juga dengan ormas menguni Makisao itu pun memberi surat tertulis ke kami terkait izin kegiatan yang dimana poin-poinnya di situ adalah terkait kegiatan izin ormas keagamaan tadi, memprotes kegiatan ormas keagamaan tadi. Dari pertimbangan-pertimbangan itulah, kajian-kajian itu kami memberikan surat kepada ormas tersebut dengan alasan keamanan tidak kami izinkan. Sama seperti posisinya sama seperti ormas keagamaan, tindakan kami sama, prosedur kami sama, kami tidak beda-bedakan, tidak kami izinkan. Tetapi sudah kewajiban dari petugas kepolisian, ya, mereka tetap melaksanakan rencana aksi, melaksanakan aksi di lapangan. Kami menyebut bola, kami menghubungi Bapak Kapolda Sulut, meminta BKO dari Kapolda, ya, anggota Brimob, 1 SST anggota Brimob. Setelah itu kami juga menyurati Kapolres Minut sebagai Polres penyangga untuk memberikan 100 personil kepada Polres Bitung. Jadi sudah saya konfirmasi itu hal yang tidak benar, ya, apabila adanya kegiatan yang tadi seperti yang disampaikan. Betul. Kami Polres Bitung tetap netral. Ini merupakan tindak pidana sekali lagi, dan sudah teman-teman bisa lihat di sini pengungkapan ini dibantu oleh Bapak Kapolda Sulut, diketuai oleh Bapak Dirkrimpo, ya, dapat mengungkap para pelaku-pelaku tindak kejahatan. Ya baik, saya tambahkan pertanyaannya Mas Febri tadi 3 hal setelah perizinan, artinya bahwa secara substansi hanya satu yang mendapatkan, itu pun berdasarkan rekomendasi dari Badan Kesbangpol yang ada di Kota Madia itu. Kemudian yang satunya tidak dapat, dari Polres sudah berusaha melakukan himbauan, penghalangan, pendekatan, dan upaya-upaya secara persuasif, tapi kemudian tetap melaksanakan. Ya, kemudian yang kedua, masalah motif, ini sifatnya spontanitas, terjadi di lapangan, muncul begitu saja, ya, sehingga untuk motif tentunya nanti kami akan lebih dalam itu lagi dalam proses penyidikan. Kemudian yang terakhir, masalah ancaman,
kami terapkan dari penyidik tentunya pasal 170 yaitu 338, ancamannya bisa 15 tahun. Kami tentunya melaksanakan proses penyidikan berdasarkan alat bukti yang ada semua. Ya, kami akan pilah-pilah sesuai dengan peran dan perbuatan dari masing-masing pelaku. Gitu ya.